Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Firmansyah, NIM 23041110095. Saya dari kelas Jakom D dengan dosen pengampu Pak Dwi dan asisten praktikum Kun Fadila Aini. Oke. Di sini saya akan mengerjakan TM4 Jarkom mengenai menampilkan tabel MAC address switch. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke tugasnya. Oke, untuk topologinya seperti ini, ada dua switch dan disambungkan switch 1 ke PCA dan switch 2 ke PCB. Untuk tabel pengalamatannya itu seperti ini. Oke, tujuan dari tugas ini yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan dan memeriksa tabel MAC address dari switch. Oke, kita bangun dulu topologinya, masuk ke Cisco packet tracernya, pilih switch. Nah, di sini kita memakai switch yang 2960. Nah, dua switch 2960. Oke. Dan PC. Sini kita menggunakan kabel strike. Oke, di sini kita terhubung ke FA06 dan FA018. Oke, selanjutnya FA01 dan FA01. Oke, untuk skenario yaitu kesimpulannya yaitu kita membuat sebuah local area network dengan dua switch dan kita untuk menganalisa dari MAC address-nya kayak gitu, skenario dari topologi. Oke. Langkah 1, kabelkan jaringan sesuai dengan topologi. Oke, kita sudah mengkabelkan sesuai dengan topologi. Langkah 2, konfigurasikan host PC host. Oke, kita konfigurasikan dulu IP-nya. Desktop IP configuration. PCA kita 192.1.1 dan DB-nya default kelas C. Oke. Kita kasih nama PCA. Dan PCB 1.2. Oke, setelah selesai, lanjut inisialisasi dan muat ulang switch jika diperlukan. Karena di sini defaultnya kalau kita jawab no, itu dia tidak ada konfigurasi sama sekali. Jadi kita tidak usah menginisialisasikan switch tersebut. Oke, langsung saja konfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Oh ya, sebelum ini kita harus mengkabelkan kabel konsol untuk mengkonfigurasi Cisco switchnya. Nah, meskipun di topologi tidak ada, kita harus memasang kabel konsol seperti ini. Konsol ini juga. Oke. Nah, pergi ke PCA, desktop, terminal, klik OK. Oke, lanjut konfigurasikan nama perangkat seperti ditunjuk dalam topologi. Oke, kita masuk dulu ke privilege user mode, terus kita ke global configuration mode, configuration terminal, terus disuruh nama perangkat hostname S1. Oke, konfigurasikan IP address sebagai tercantum dalam tabel pengalamatan. Oke, untuk IP address kita menggunakan
interface VLAN 1, yaitu interface VLAN 1. Kita setting IP address 1.11, IP-nya default. Oke, terus kita no shutdown. Oke, exit. Selanjutnya berikan Cisco sebagai password konsol dan VTY. Oke, lanjut ke line konsol 0. Kita berikan password Cisco, login. Oke, exit. Oke, lanjut line VTY nya kita konfigurasi juga. Kita beri 6 user 005, berarti ada 6 user yang bisa mengakses terminal lewat virtual terminal. Lanjut kita kasih password Cisco, login, exit. Berikan kelas sebagai privilege access, password privilege access. Oke, kita beri password pada privilege access mode dengan cara mengetikkan perintah enable secret itu kelas. Oke, jangan lupa untuk mengenkripsi passwordnya ya, service password encryption, meskipun di modul tidak ada. Oke. Lanjut ke angka 1, rekam MAC address perangkat jaringan. Buka suatu command prompt pada PC A dan PC B dan ketikkan ipconfig/a. Oh, sebelum itu kita konfigurasi dulu IP dari switch B. Sama lakukan sama seperti switch 1. Oke, lanjut ke hostname. .12, kita lihat lagi. Shutdown. Terus kita exit. Kita konfigurasi password pada line console. Terus kita beri password Cisco, login, exit. NVDY 05, dynamic user, password Cisco, login, exit. Setelah itu kita beri password pada private access mode nya, yaitu dengan enable password ke enable secret kelas nama passwordnya. Oke, kita enkripsi, jangan lupa service password encryption. Oke. Setelah itu selesai, lanjut ke latihan 2. Suatu switch mempelajari MAC address dan membangun tabel MAC address. Manakala perangkat jaringan menginisialisasi komunikasi pada jaringan. Angka 1, rekam MAC address pada perangkat jaringan. Oke, buka suatu command prompt pada PC A dan PC B, ketikan ipconfig/a. Oke, kita buka di PC B dulu, di command prompt ipconfig/a. Oke, nah di sini karena ada pertanyaan, tuliskan alamat visit dari adapter Ethernet MAC address PC A dan PC B. Untuk PC A, ini physical address, ini adalah MAC addressnya. Nah, 001.9623.E1B5. Oke, apakah bisa di copy? Oh, tidak bisa ternyata. Oke, coba copy. Nah, bisa.
ini nggak tahu kenapa kok nggak bisa di anjir. Nah, untuk address fisik A sendiri kita masuk ke command prompt yaitu config/a. Ini dia addressnya, copy. Nah, nggak tahu ini kenapa format dokumennya error, nggak tahu dari template-nya juga ini. Kita taruh sini aja. Oke. Lanjut, masuk ke konsol dari switch 1 dan switch 2 dan ketikkan perintah show interface F01 pada masing-masing switch. Oke. Masuk ke konsol. Sini juga masuk ke konsol. Oke. Lanjut. Pertanyaan. Oh, kita show exit dulu. Show interface. F0/1 dan satunya show interface. Oh, kita exit dulu. Show interface F0/1. Oke. Pertanyaan. Pada baris kedua dari output perintah apa hardware addressnya atau burn in addressnya, BIA-nya. Nah, BIA itu ini guys, BIA 00E0 F987-9D01. Nah, ini MAC address yang ditampilkannya. Nah, bedanya BIA sama MAC address biasa apa? Kalau MAC address biasa itu MAC address yang bisa diubah kalau ada toolsnya. Jadi untuk yang BIA itu MAC address aslinya atau MAC address permanennya yang tidak bisa diubah. Tapi kalau yang address ini itu bisa dirubah kayak gitu. Oke. Berapa BIA-nya? Oke, kita BIA-nya S1 ini. Oke, kita taruh sini aja. BIA S1 dan BIA S2. Oke, lanjut. Tampilkan tabel MAC address switch. Masuklah ke konsol dari switch S2 dan tampilkan MAC addressnya sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan ping. Bangunlah suatu koneksi konsol ke S2 dan masukkan ke modus privilege exec. Oke, bangunlah koneksi ke S2. Oke, udah kita bangun. Kita masuk ke privilege X. Show MAC address table. Show MAC address table. Oke. Meskipun di sana belum ada komunikasi jaringan yang dimulai lintas jaringan, yaitu tidak menggunakan ping, sangat mungkin switch telah mempelajari MAC address dari koneksi ke PC dan switch lain. Pertanyaan, apakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC? Ada satu, yaitu 00E0 F987-9D01. Tipenya dinamik, portnya FA01. Ini VLAN 1. Nah, MAC address ini port 01 yaitu berarti punyanya MAC address S1. Nah. Ya, ini sama.
Soalnya switch switch 2 dan switch 1 itu terhubung langsung. Jadi otomatis di tabel MAC S2 ini tercantum MAC addressnya switch 1 kayak gitu. Lanjut, MAC address apa yang direkam dalam tabel itu ke port switch mana, dipetakan ke perangkat mana, abaikan address yang dipetakan ke CPU. Jadi di sini cuman ada satu MAC address dari switch tabel MAC address switch 2, yaitu punyanya switch port FA01 yang tersambung ke FA01 miliknya MAC addressnya switch 1 switch 1 ya benar. Oke, lanjut kita ping dulu. Kita menggunakan ping 192.168. Misal kita ping dari switchnya ke PC ke switch dari switch 2 ke PC, ke switch 1 titik 11. Oke. Nah, oke, sukses. Kita ulang lagi. Oke. Sukses. Lanjut ke yang switch 1 ngeping ke switch 2. Oke, sukses. Oke, kita tampilkan lagi show MAC address table ya. Nah, di sini akan terekam sebuah MAC address baru. Nah, kayak gitu. Lanjut, jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table? Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Perintah MAC address table, perintah show MAC address table menampilkan MAC address dari interface yang terhubung. Dari contoh kasus yaitu switch 2 di FA01 terhubung langsung dengan switch 1, yaitu FA01 dan VLAN satunya switch 1. Jadi ini dapat menampilkan perangkat yang terhubung langsung. Jadi dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Jawabannya tidak, karena jika tidak terhubung dengan portnya secara langsung maka tidak dapat melihat MAC address-nya, seperti itu. Oke, langkah 3, bersihkan MAC address itu ada di switch 2 dan tampilkan MAC address lagi. Oke, kita ke switch 2. Oke, kita login dulu. Clear MAC address table. Clear MAC address table dynamic. Oke. Dengan cepat ketika perintah show MAC address table. Oke, berarti kita harus ini show MAC address table. Nah, jika kita menampilkan secara cepat maka tidak ada MAC address yang tersimpan. Nah, apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Tidak. Adakah MAC address lain tercantum di sana? Tidak ada. Tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address tabel lagi dan tekan enter. Oke, kita tunggu 10 detik, sudah terlewat. Nah, di sini kita langsung mendapatkan MAC address dari switch 1, interface-nya yaitu FA01, karena secara default switch akan membuat koneksi yang terhubung ke portnya secara langsung. Angka 4, dari PCB ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Dari PCB ping
Oke, kita ping langsung ke jaringan. Kita ping 111. Oke. Dan 12 dan switch 1 dan juga switch 2. Oke, balik ke terminal. Oke, tidak termasuk alamat multicast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP. Oke, kita buka ARP dari PCB. Oke, ketik perintah ARP -a. Oke, berapa banyak pasangan alamat IP MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP? Yaitu ada 2, 192.168.1.11 dengan physical address sekian dan 192.168.1.12 dengan address sekian. Oke. Dari command prompt PCB lakukan ping PCA, S1 dan S2. Oke, kita ping lagi. Kita ping ke switch 1, switch 2 dan PC 2. PC 1, sorry. Nah, oke. Kita ping semua. Kita lanjut. Apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, periksa pengabalan handle frequency Anda. Ya, memberikan pesan sukses. Nah, lanjut. Dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address table. Oke. Kita ke switch 2 dulu. Kita tampilkan show MAC address table. Nah, di sini akan bertambah lagi MAC address yang tersimpan. Apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address? Ya, jika demikian alamat dan perangkat mana? Untuk MAC address yang pertama 001926963E1B5, portnya FA0/18 yaitu punyanya PCB. Yang 0006 2A2260BE, portnya FA01. Ini punyanya VLAN 1, switch 1, dan lanjut 00400B59 D9C1, portnya FA01. Ini miliknya D01. Nah, miliknya FA1 switch 1 dan 00E0F987-9D01, portnya FA01 miliknya kalian ketik 00400B59. Nah, ini 00400B59DJ91. Ini miliknya PCA. Lalu selanjutnya 00E0F987-9D01 miliknya FA01 switch 1. Oke, lanjut. Dari PCB buka command prompt dan ketik perintah ARP -a. Pertanyaan. Oke. Dari PCB buka prompt, kita ARP -a lagi. Nah, apakah cache ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Ya, cache ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang setelah dikirimkan ping. Jadi tadi hanya ada 2 MAC address, sekarang ada 3 MAC address nambah karena PC yang A kita ping. Nah, terakhir, pada jaringan internet data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP
object dan tabel address dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan yang lebih besar? Untuk jaringan yang lebih besar yaitu kita harus lebih teliti untuk menganalisa MAC address yang terhubung di perangkat kita. Jadi kita harus lebih menguasai topologi-topologi yang ada pada jaringan kita, gitu. Oke, sudah habis. Baik, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat video ini. Saya tutup. Saya mohon maaf kalau ada salah dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.